Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu kembali melalui renungan firman Tuhan pada pagi ini. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Kembali lagi kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu. Oleh karena itu bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat memahami maksud dan rencana Tuhan bagi kami masing-masing melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal pasal 3 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan ini saya berikan judul Jangan Salah Jalan. Jangan salah jalan. Teks yang kita bahas ini adalah bagian dari kitab Amsal yang terkenal. Tidak ada kesulitan dalam tata bahasa bagian ini, sehingga artinya terlihat sangat jelas, mudah dimengerti, mudah dipahami. Tapi gagasan yang penting di bagian ini adalah ayat yang ke-6 itu mengatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kata jalan ini di dalam pasal 3, Amsal pasal 3, ini kita bisa lihat paling tidak ada 4 kali diulang-ulang. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-17, ayat yang ke-23, dan ayat yang ke-31. Jadi dengan kata lain, penulis Amsal ini mau mengatakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang paling diutamakan adalah jalan. Bukan rambu-rambu, sekalipun rambu-rambu juga penting. Karena tanpa ada jalan, kita tidak akan pernah sampai kepada satu tujuan atau satu tempat yang kita mau datangi atau mau kita tuju, seperti itu. Tapi juga kalau kita salah jalan atau rambunya salah menunjukkan arah, maka hal itu akan berakibat fatal. Itu sebabnya kita perlu apa yang disebut dengan peta seperti itu, supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apabila kita mencermati teks ini, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana supaya Dia akan meluruskan jalanmu, supaya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, supaya kita tidak menyimpang, tidak tersesat, tidak melenceng dari jalan Tuhan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang akan kita lihat di bagian ini. Yang pertama adalah ayat yang ke-5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi yang pertama adalah percaya kepada Allah. Ada pepatah yang mengatakan, you are what you believe. Artinya apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita. Jadi pengertian percaya ini diambil dari bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama ini, batat artinya, ya.
yang diterjemahkan sebagai percaya tadi itu. Nah, kata percaya ini juga bisa kita pahami di konteks Perjanjian Lama dengan arti harfiahnya. Secara harfiah, kata batats itu tadi bersandar secara fisik pada sesuatu. Misalnya pada waktu kita bersandar kepada tembok, bersandar di senderan kursi. Itu secara harfiah. Tapi juga ada arti figuratif dari teks ini. Arti figuratifnya adalah bergantung pada pertolongan atau perlindungan dari seseorang. Misalnya saja kita berlindung kepada bos kita, atau berlindung kepada orang yang lebih berkuasa, atau kepada orang yang punya pangkat, punya jabatan. Nah, ini yang biasa sebenarnya hal-hal seperti ini di dalam konteks Perjanjian Lama pada waktu itu. Tetapi di sini kita lihat yang membuat berbedanya penggunaan kata batats itu dengan apa yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dan 6 ini, karena menunjukkan ada objeknya yang dijelaskan di situ. Percayalah. Tapi juga kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada perorangan, bukan kepada manusia. Bukan kepada kekuatanmu, pangkatmu, jabatanmu, bukan. Tapi ada objeknya jelas, Tuhan. Atau dalam konteks Perjanjian Lama itu Yahweh. Yang bisa diandalkan, dia adalah Tuhan yang bisa dipercayai. Dan harus dipahami sebagai bahwa dia menyerahkan, kita menyerahkan dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ini yang dikatakan kalau sudah jelas objeknya. Percayalah kepada Tuhan, dikatakan. Nah, karena itu Alkitab ini tidak hanya mengatakan percaya kepada Tuhan saja, tidak begitu. Tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Ini menarik. Karena kebanyakan orang Kristen sering mengatakan, oh saya percaya kepada Tuhan. Hanya diucapkan dengan mulut saja, tapi tidak di dalam hati. Hidupnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kata ditambahkan dengan kata segenap hatimu dikatakan di sini. Jadi kata hati dalam bahasa Ibrani itu adalah lev atau leb. Ini berarti pusat dari kehidupan manusia. Karena dari hati itu terpancar pikiran kita, terpancar perasaan, dan perbuatan kita muncul dari hati itu tadi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu berasal dari hati. Jika hati kita baik, maka baiklah pikiran kita. Jika hati kita baik, maka baiklah perasaan kita. Jika hati kita baik, maka perbuatan kita pun akan baik. Tapi juga sebaliknya bisa terjadi seperti itu. Karena itu dikatakan segenap hatimu dikatakan. Berarti meliputi seluruh aspek kehidupan dan perasaan serta perbuatan kita. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti pikiran, perasaan, dan perbuatan itu harus konsisten, berserah, mempercayakan diri hanya kepada Allah saja. Tidak boleh hanya pikiran saja yang percaya. Sementara perasaan dan atau perbuatan tidak percaya, tidak sesuai dengan pikiran tadi itu. Nah, itu tidak bisa. Itu salah. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati.
Yang kedua, ayat yang ke-5b. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 5b ini bisa kita lihat secara positifnya adalah bersandar hanya kepada pengertian ilahi. Hanya bersandar kepada pikiran atau pengertian ilahi saja. Mengapa firman Tuhan melarang kita bersandar pada pengertian kita sendiri? Karena pengertian manusia kita itu sangat terbatas. Pikiran manusia kita itu mudah salah, mudah tersesat, mudah keliru. Karena itu pengertian kita harus diterangi oleh kuasa firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Seperti memang sudah tertulis, sudah tercatat dalam Alkitab. Janganlah percaya pada dirimu sendiri. Karena pikiran kita sangat terbatas dan itu mudah sekali salah, keliru ya. Jadi Alkitab melihat, menjelaskan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini berada di dalam kedaulatan Allah. Allah memimpin, Allah mengendalikan, Allah mengatur alam semesta dalam kuasanya. Tidak ada satupun dalam hidup kita ini yang tidak berasal dari kuasa dan kedaulatan Allah itu. Maka segala sesuatu harus bergantung kepada Allah. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya dasar pikiran manusia yang berusaha mencoba untuk melihat dunia ini, menilai dunia dengan dasar pikiran manusianya sendiri, itu adalah bersifat kafir, bersifat liberal, tidak alkitabiah. Jadi karena itu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, maksud ungkapan bersandar pada pengertian ilahi ini berarti kita harus membangun relasi, ya, harus berdoa, memohon hikmat dan kehendak Allah itu di dalam semua kebutuhan kita, dalam segala keputusan kita, tujuan hidup kita. Semuanya harus bersandar pada pengertian ilahi. Supaya kita tidak salah jalan. Nah, yang ketiga kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6-nya adalah mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Makna ungkapan akuilah ini diambil dari bahasa Ibraninya, yada. Akuilah itu secara harfiah adalah kenalilah, ketahuilah. Dan kata pengenalan itu di sini bersifat objektif. Kalau kita katakan bahwa kita mengenal Allah, ya, apa buktinya, apa tandanya kita mengenal Allah? Tentunya kehidupan kita sudah sesuai dengan kehendaknya. Karena itu aspek-aspek dalam kehidupan kita yang menunjukkan kepada pengenalan kita kepada Tuhan itu bersifat pengalaman rohani secara holistik, bukan sekedar intelektual, bukan sekedar tahu saja bahwa Tuhan itu ada.
tetapi memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Karenanya kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam persekutuan kita dengannya, dalam persekutuan kita dengan firman-Nya, dan dalam doa-doa kita, persekutuan doa kita dengan Dia, supaya kita semakin dekat membangun relasi. Kalau kita lihat di sini ada kata lakumu dikatakan. Mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Kata lakumu atau laku itu dari kata Ibrani derek yang berarti jalan hidup dikatakan di sini, atau perbuatan perilaku seorang. Nah, jalan hidup Bapak Ibu dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, ada dua sinonim untuk kata jalan di sini. Ayat ini berbunyi dalam terjemahan lama, ketahuilah akan Dia pada segala jalanmu. Yang dipakai di situ your ways. Your ways. Jalanmu. Maka Ia pun akan meratakan jalanmu. Dipakai lagi jalanmu di situ. Tapi di sini dalam arti yang sesungguhnya your path. Jadi your path itu pemaknaannya adalah your ways akan menentukan your path. Jadi Dialah yang akan meluruskan jalan. Pengakuan sepenuhnya kepada Allah selalu berhubungan dengan perbuatan sehari-hari kita. Kalau kita mengakui bahwa kita mengenal Allah, apakah itu tercermin dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau kita katakan saya adalah anak Tuhan, apakah itu tercermin dari kehidupan dan cara, gaya, tutur kata, perbuatan kita sebagai anak Tuhan? Mengakui Tuhan dalam segala lakumu dikatakan di sini berarti kita bersekutu dan bersama dengan Tuhan dalam seluruh pengalaman holistik kita dalam menjalani kehidupan ini, mulai masa kini sampai kepada masa yang akan datang. Jadi bagaimana cara kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Yaitu bila kita bertindak, ya, semua kelakuan kita berdasar dari pertimbangan yang sudah didasari dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan itu terpancar, kelihatan, dilihat orang, dinikmati orang melalui kehidupan kita setiap hari. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Biarlah Tuhan yang berdaulat. Biarlah Dia yang memerintah sebagai Raja, yang mengatur hidup kita, mengontrol kehidupan kita setiap hari. Karena Dialah yang berdaulat, meluruskan jalan kita. Orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan, dia akan memiliki damai sejahtera yang menjagai hatinya. Menjadikan Tuhan itu tempat kita bernaung. Kita mengandalkan Tuhan, maka akan ada damai sejahtera di hati dan di jiwa kita. Ini merupakan self-confidence yang biblikal, yang alkitabiah, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita keliru jalan hidup kita. Jangan sampai kita salah jalan, karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bersandarlah kepada pengertian ilahi, dan mengakui Tuhan
dalam segala laku kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak tersesat dalam sepanjang perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami sadar banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Iblis ingin selalu membuat kami, menarik kami meninggalkan Tuhan. Menarik kami jauh dari Tuhan, dari kehendak-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini meneguhkan kami, agar kami jangan salah jalan, jangan tersesat. Tolonglah kami supaya selalu mempercayai kepada Engkau dengan segenap hati, bersandar kepada pengertian ilahi, dan mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku perbuatan kehidupan kami. Dan biarlah kami memancarkan kehidupan ilahi dari kehidupan kami. Biarlah kami menjadi suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca, dinikmati, dilihat oleh banyak orang. Berkati seluruh umat-Mu, kami semua menikmati berkat yang sama dari firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada pagi ini. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.